Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh wa Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad man ghada yuridul ilma yata'allamahu Allah fatahallahu baban ilal jannah. Man utawi sapane wong iku ghada isuk-isukan isu-isuan yuridu hale ngarepaken al ilma ing ilmu ya ta'allamahu kang belajar sapa man ing ilmu lillahi karena Allah fataha mongko buka sapa Allahu Gusti Allah fataha mongko buka sapa Allahu lahu maring man baban ing lawang ilal jannati maring swarga. Wa farosyat lan wa farosyat lan nglemekaken. Apa yang nglemekaken iki? Ngasih tempat di bawah itu loh, ngasih karpet itu. Apa? Kasih karpet lah gitu. Wa farosyat lan maringi gelaran tikar karpet itu apa? Memberikan alas lahu maring man sapa al malaikatu malaikat aknafaha ing piro-piro suwiwine malaikah suwiwi sayap ing piro-piro suwiwine malaikat wasolat lan padha nyuwunaken rahmat wasallat lan padha nyuwunaken rahmat alaihi ing atase man sapa malaikatus samawati malaikate pira-pira langit malaikate pira-pira langit wahitanil bahri lan pira-pira iwake segara iwake laut ikan di lautan lan pira-pira iwake segara walil alimi lan iku tetep kadhe wong alim
minal fadli saking keutamaan, minal fadli saking keutamaan, alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah, iku kal qamari kaya rembulan, iku kal qamari kaya rembulan lailatal badri ing dalem wengine purnama, ing dalem wengine purnama ala asghari kaukabin ing atase luwih cilike lintang, luwih cilike pira-pira lintang, fis samai ing dalem bumi. Wal ulama'u utawi ulama, pira-pira wong kang duweni ilmu, iku warasatul anbiya'i ahli warise pira-pira nabi, iku warasatul anbiya'i ahli warise pira-pira nabi. Innal anbiya'a sak temene pira-pira nabi iku lam yurithu ora padha marisaken sapa anbiya dinaron ing dinar, wala dirhaman lan ora ing dirham. Walakinnahum lan tetapine para anbiya iku aurasu padha marisaken sapa anbiya al ilma ing ilmu, iku aurasu padha marisaken sapa anbiya al ilma ing ilmu. Faman mongko utawi sapane wong iku akhadahu ngalap sapa man ing ilmu, akhadha mongko ngalap sapa man bihadhihi kelawan bagiane man, bihadhihi kelawan bagiane man. Wa mautuhu lan utawi matine man iku musibatun musibah, bala cobaan, la yujbiru kang ora bisa den tambal apa musibah. Wa salmatun lan pecah, la tusaddu kang ora buntoni, pembuntoni itu iya sama ditambal, la tusaddu kang ora den tambal itu boleh apa salmah, wa huwa hale utawi man iku najmun kaya lintang, tomisun kang aduh, mautu qabilatun utawi matine golongan iku aisaru luwih enteng, luwih gampang min mauti alimin tinimbang matine wong alim, matine wong kang duweni ilmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh wa Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad telah memberikan kabar. Abu Abdullah Al-Hafidh wa Abu Abdullah dan Abu Abdullah Ishaq bin Muhammad. Man ghadda yuridul ilma yata'alamuhu Allah fatahallahu lahu baban ilal jannah. Barang siapa yang di dalam pagi hari, pagi-pagi, yuridul ilma, mengharapkan ilmu, yata'allamu, yang belajar ilmu karena Allah, belajar ilmunya karena Allah, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka Allah akan membukakan baginya pintu menuju surga. Jadi siapa yang pagi hari ini niat nyari ilmu, niat pengen cari ilmu bener-bener, niatnya karena Allah, maka oleh Allah dibukakan untuknya beberapa pintu-pintu surga. Yang karena Allah, yang ikhlas, yang terpaksa, nggak termasuk ini. Allah membukakan pintu-pintu surga untukmu, santri-santri yang mau ngaji di pagi hari. Maka kalaupun ada yang ngaji di sini, kemudian umurnya expire, Allah sudah buka pintu surga, langsung masuk syahid fisabilillah. Syahid dunia akhirat, orang yang sedang perjalanan mencari ilmu, oleh Allah ditempatkan sebagai orang yang syahid dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Janjinya Allah yang ikhlas hari ini. Ya, kalau kamu ada yang mati hari ini, masuk surga karena pintu surga sudah terbuka. Yuk yang pengen masuk surga hari ini, yuk. Ada nggak? Coba samping-sampingnya lihat yang masih merem itu. Coba masih napas nggak? Langsung kita antarkan ke surga bareng-bareng. Saat itu. Wa farashat lahu al malaika akfanaha. Kemudian dan malaikat mengembangkan sayapnya untuk menjadi alas untukmu. Jadi sayapnya malaikat dilebarkan, kamu duduk di situ di alasnya, di alas sayapnya malaikat. Wa salat alaihi malaikatus samawat, dan para malaikat langit memintakan rahmat. Rahmat itu berarti ya ampun, memintakan ampun kepada kalian. Wahitanil bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut. Ikan-ikan yang ada di laut, malaikat-malaikat yang ada di langit hari ini mendoakan orang-orang yang sedang ngaji di pagi hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Duduk doa diampuni dosanya. Kamu enggak susah-susah taubat loh.
diampuni dosanya. Dosanya diampuni, kemudian pintu surga dibuka. Loh, kurang apa? Ayolah. Siapa yuk? Malaikat-malaikat langit. Malaikat-malaikat langit. Dan apa? Ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita. Rahmat kalau dari malaikat itu permintaan ampun. Rahmat dari malaikat itu permintaan ampun. Jadi malaikat memintakan rahmat kepada kalian. Rahmatnya, kalau rahmat dari malaikat itu berarti ampunan. Gitu ya. Malaikat memintakan rahmat. Kalau rahmat dari Rasulullah, syafa'atul udma. Syafaatnya kelak di hari kiamat. Tuh, gitu. Dimintakan langsung ikan-ikan, memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang ngaji di pagi hari ini. Putri Doyung doain kalian. Didoain kalian. Tenang aja. Walil alim minal fadli alal abid. Bagi orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan ahli ibadah. Dibandingkan ahli ibadah, lebih afdol, lebih utama orang yang berilmu di hadapan Allah. Ya harus bersyukur banget lah pokoknya lah. Makanya susah ngaji di pagi hari itu susah. Ngantuk. Ya, Pak. Semakin pahala itu besar, maka akan semakin berat pula ujiannya. Gak mudah. Loh, kalau yang ringan-ringan, pahalanya ya kecil. Zuhur ngaji, asar ngaji itu biasa. Isya ngaji itu kan gak umum juga kan, habis asar ngantuk gitu kan. Gak umum. Berat, ringan ya agak ringan lah. Maka pahalanya tidak seperti pahalanya pada waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu berdoa di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di pagi hari. Loh, siapa yang bangun di pagi hari maka dapat doanya Rasulullah. Rasulullah mendoakan keberkahan untuk orang-orang yang bangun di pagi hari. Bangunnya doang. Melek maksudnya. Melek. Imam Az-Zarnuzi bahkan berkata di dalam Ta'limut Ta'lim, orang yang tidur di pagi hari faqirul ilmi wa faqirud dunya. Miskin ilmu, miskin dunia. Goblok miskin lah ya. Goblok miskin. Goblok kaya kan masih bisa sombong. Ini miskin, sombongin apa ampun. Jadi kita nanti dilihat 10 tahun ke depan kita reuni. Kita lihat kehidupannya. Pokoknya yang miskin itu, yang dulu waktu ngaji ngantuk, kita bully aja. Iya, boleh, biarin. Di Al-Quran pun berkata seperti itu. Kelak ahli-ahli surga itu dia akan saling membuli orang-orang yang ahli neraka. Jadi bisa ngobrol, interaksi. Di Al-Quran seperti diterangkan seperti itu. Bisa interaksi.
Jadi nanti ahli surga ini akan membuli ahli neraka. Lihatlah perbuatanmu ketika kamu di dunia, itulah yang kamu terima. Dan lihatlah amalku ketika aku di dunia, inilah yang aku dapatkan. Pamer deh, pamer ketika masuk surga. Loh, pokoknya tak boleh, gampang pokoknya. Ustaz masuk surga nih, kok ada yang masuk neraka nih, santri Mabololo. Tengok aja, panas nih ya. Gituin aja terus. Makanya ngantuk. Gitu aja nanti boleh nanti. Kalau sekarang enggak. Besok pokoknya tunggu. Janjiku boleh temenan itu. Beneran. Itulah. Jadi itu keutamaan ahli ilmu, orang-orang yang mencari ilmu itu luar biasa. Jadi tidak ada bandingnya. Maka di sini walil alim minal fadli alal abid kal qamarul lailatil badri min asgharil kaukab fis sama. Perbandingannya, keutamanya orang alim atas orang yang ahli ibadah seperti rembulan di malam purnama ala asgharil kawakib, atas lebih kecil-kecilnya bintang fis sama'i, di atas langit. Kayak jadi orang yang berilmu diibaratkan seperti bulan purnama tanggal 14. Orang ahli ibadah seperti bintang yang kecil, asghar, paling kecil, bintang yang paling kecil itu, paling kecil itu. Bintang-bintang yang paling kecil itu adalah ibaratnya orang-orang ahli ibadah. Kan banyak, sekalipun orang ahli ibadah banyak terkalahkan dengan ahli ilmu. Bintang-bintang banyak, tapi terangnya bintang yang banyak terkalahkan dengan 1 bulan purnama. Ibaratnya seperti itu. Ya namanya pujian ya memang seperti ini. Diibaratkan saja, kias namanya. Rasulullah dikiaskan seperti terangnya bulan purnama, sama seperti itu. Anta syamsun anta badrun, anta nur fauqa nur. Itu. Wahai Rasulullah, anta syamsun, ketika siang engkau layaknya seperti matahari, dan ketika malam terangnya engkau seperti bulan purnama. Itu hanya kiasan. Kemudian ada sekelompok orang Islam yang mengkritik ini. Loh, masa Rasulullah kayak rembulan? Masa Rasulullah kayak matahari? Nah itu kan hanya hanya pujian, ungkapan untuk mengungkapkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Tapi aneh kok loh, ya orang cinta tuh aneh, ngawur loh. Gitu kan. Enggak masuk akal, emang enggak masuk akal. Pacarnya yang hitam dia ngomong wajahmu seperti bulan purnama, kan? Harusnya kan gerhana itu. Bulan purnama. Ngomongnya seperti bulan purnama. Ya sama ungkapan kita cinta kepada Rasulullah pun seperti itu. Hati-hati ya. Akan punya gini. Ketika kamu ingin mempunyai keistimewaan yang langsung dari Allah, keistimewaan namanya ma'unah. Jadi keistimewaan yang datang kepada para nabi namanya mukjizat. Keistimewaan yang datang kepada calon nabi namanya irhas. Keistimewaan yang datang dari orang-orang yang beriman namanya ma'unah. Keistimewaan yang datang dari para wali namanya karomah.
keistimewaan yang datang dari orang munafik, orang kafir, para dukun-dukun, paranormal dan para nggak normal, namanya istidraj. Istidraj. Keistimewaan dari orang yang beriman, ma'unah. Nah, kamu pengen mempunyai ma'unah, punya keistimewaan, oh gampang. Kamu ikhlas dalam mencari ilmu, istiqomah, kamu lakukan seperti itu. Yang ikhlas, bikin Allah senang. Kalau Allah senang dengan kamu, maka Allah akan memberikan hadiah berupa keistimewaan. Keistiqomaan yang mencari ilmu itu luar biasa. Nanti akan punya keistimewaan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Allahu yarham, beliau Imam Syafi'i ini orang yang suka dengan ilmu, luar biasa. Memang ibadah beliau ini nggak begitu rajin seperti orang-orang ahli ibadah. Beliau lebih suka merenungkan ilmu. Kalau merenung, beliau merenung ilmu. Mencari ilmu tidak ada habisnya. Sakit pun tidak dirasa. Jadi Imam Syafi'i menjelang sakitnya saja beliau masih bisa mengarang kitab. Bisa mengarang kitab. Nah, kamu kan sakit sedikit saja kan udah lepas kitab. Izin. Jadi Imam Syafi'i ini dicoba oleh Allah. Ijma'ul ulama mengatakan Imam Syafi'i punya penyakit bawasir. Jadi kalau ngaji kadang keluar darah. Sampai beliau kalau ngaji itu menaruh tempat di bawahnya, mengumpulkan darah itu. Jadi kalau ngaji darahnya ngalir. Kalau ngaji, tapi tetap tidak ada halangan dengan sakitnya. Sampai menyediakan wadah di bawahnya. Selesai ngaji, wadah itu di bawah ada darahnya. Sudah keluar darah. Ya, kamu kan ngaji kan keluar iler itu. Nanti bawa wadah. Sampai segitu. Umur beliau 54 terakhir. 54. Meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i. Punya anak 2. Ikut seperti itu. Jadi, sakit pun tidak dirasa Imam Syafi'i, Masya Allah. Sampai suatu saat ada beberapa orang yang benci dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikerjain. Imam Syafi'i ini terkenal orangnya halus, lemah lembut, nggak pernah marah, lemah lembut, pemaaf, hatinya lapang. Sampai orang-orang yang membenci Imam Syafi'i kebingungan, pengen bikin marah tapi nggak pernah marah. Musuhnya saja dimaafkan. Syafi'i dulu tuh, Syafi'i sekarang mau wah, sindir aja langsung bikin konten. Assalamualaikum wahai Ustaz yang pernah menyindir saya, oh gitu kan. Ingatlah, sok manjur tuh, ayo sok paling manjur itu dulu. Ketika Imam Syafi'i suatu hari sedang menjahit, datang ke seorang penjahit, bikin baju, jadi bikin lengan baju yang dirapiin lah,
lengan bajunya kurang rapi, bikin bahan, ya kayak orang biasa lah, diukur segala macam, sudah selesai. Ya, berapa hari jadi Pak? Biasa. Seminggu Syekh. Oh seminggu ya, nanti seminggu saya kesini lagi ya. Ya. Orang yang membenci Imam Syafi'i mendatangi penjahit itu. Penjahit itu diiming-imingi dengan duit. Mas, ente mau duit enggak? Tak kasih duit banyak, mau enggak? Aduh gimana ya, takut kualat. 100.000, gula takut kualat. 500.000, iya ngomongnya. Takut kualat. Takut kualat, giliran duitnya gede, iya. Kebetulan lagi butuh duit lah. Begitu. Kamu bikin bajunya Imam Syafi'i, lengan yang sebelah kanan dipersempit, kecil. Lengan yang sebelah kiri kamu bikin yang besar. Coba bayangkan. Satu kecil, satu besar. Satunya kecil segini tuh. Slim fit yang kanan. Yang kiri gede. Bayangkan dong. Supaya nanti tujuannya Imam Syafi'i marah, emosi, sampai beliau marah-marahin tukang jahit. Rencananya pengennya begitu, marah-marahin tukang jahit, mengeluarkan dalil-dalil Al-Qur'annya, wa qala Rasulullah, kamu dalil hadisnya keluar, supaya seperti itu. Kita lihat saja, lihat. Nah. Kemudian benar dilakukan oleh tukang jahit itu karena tukang jahit sudah menerima duit. Kemudian dijahit selesai, Imam Syafi'i datang. Oh, bukan datang, diantarkan oleh tukang jahit sambil gemetar, sambil rasa takut. Penjahit itu dikasihkan, datang ke rumahnya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, udah jadi? Sudah Syekh. Masuk. Masuk dulu. Dilayani benar-benar. Udah takut marah. Ayo. Sehat semua. Alhamdulillah. Minum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Syekh. Enak. Ayo. Mana bajuku yang sudah jadi? Ini Syekh. Dibuka sama Imam Syafi'i. Tersenyum Imam Syafi'i. Masya Allah. Ini kisah ini tertulis dalam Manaqib Imam Syafi'i. Masya Allah. Kamu tahu aja pengenan saya. Semoga hidupmu diberkahi oleh Allah. Semoga rezekimu dilapangkan oleh Allah. Kamu telah membuat lengan baju di tangan kanan saya agak sempit. Ini memudahkan saya menulis ketika aku mengarang kitab. Masya Allah. Dan lengan bajuku yang gede begini memudahkanku untuk membawa beberapa kitab yang banyak. Terima kasih, Masya Allah. Imam Syafi'i begitu tuh. Coba. Luar biasa. Seketika itu penjahit itu kemudian merasa menyesal, taubat, hijrah ke Imam Syafi'i, dan ikut jadi muridnya Imam Syafi'i. Dakwahnya Imam Syafi'i seperti itu. Bukan seperti Syafi'i sekarang yang teriak-teriak. Terima kasih ya Allah. Kamu tahu saja. Alasan seperti itu kan sebenarnya bohong kan, padahal kan. Ustaz Jafar aja marah yang begitu. Jahit apa begini buat kamu ini? Pak. Jahit begini. Ada gitu. Kamu juga marah lah pastilah. Marah nggak? Marah. Begitu sulit ya Allah.
sabarnya, perilakunya, akhlaknya Imam Syafi'i seperti itu. Nah, maka ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat adalah akhlak yang baik. Akhlaknya baik, tambah sabar. Akhlaknya. Tuh, ini berarti orang yang ilmunya manfaat. Ciri-cirinya begitu. Akhlak itu ciri-ciri yang luar biasa. Ciri-ciri yang pertama, berakhlak mulia. Siapa yang bisa kayak Imam Syafi'i begitu? Tukang jahit. Paling yang kapok ngejahit di situ lagi. Dipoto, kalau Ustadz nih dapat begitu, tak foto, tak upload, tak bikin status. Jangan jahit sama bapak itu. Saya aja bikin baju begini, kecewa. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak seperti itu adabnya beliau. Sampai penjahit ini terenyuh melihat akhlaknya Imam Syafi'i sampai bisa bertaubat. Akhlak bisa mentaubatkan seseorang. Akhlak loh. Coba, akhlak. Jadi, orang yang berilmu akhlaknya saja bisa merubah karakter seseorang. Akhlaknya bisa mempengaruhi akhlak orang lain. Di orang yang ahli ilmu yang sempurna. Ahli ibadah, belum tentu. Ini salah satu keistimewaan Imam Syafi'i. Banyak keistimewaan Syafi'i. Masih banyak? Oh banyak. Salah satunya yang masyhur ijma'. Ulama sepakat nih bahwa diantaranya Imam Syafi'i ini sering diinkishafkan oleh Allah, dibuka mata hatinya, sering diperlihatkan takdir manusia. Jadi sering ada muridnya, kamu nanti matinya begini loh. Imam Syafi'i ini salah satu keistimewaan karomahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memanggil 4 muridnya datang, kemudian kamu nanti satu Al-Buwaiti, namanya Al-Buwaiti, Al-Buwaiti, kamu nanti akan mati di dalam penjara sel. Kamu nanti. Dan kamu Yazid, kamu nanti kelak di Mesir ini akan terjadi goncangan masyarakat dan pemerintah yang sangat besar, dan kamu menjadi orang pintar di situ. Ditebak semua. Sampai terakhir muridnya, Robi, kamu adalah orang yang ilmunya manfaat untuk menyebarkan keilmuanku. Ditebak, dan itu terjadi semua. Salah satu. Tapi khusus Imam Syafi'i, kalau ada sesuatu yang pengen diucapkan khusus, muridnya dipanggil, kemudian suatu saat kamu nggak publikasi, nggak kayak ulama-ulama sekarang sok sakti di publik. Insya Allah sebentar lagi akan terjadi kiamat. Nggak jadi kiamatnya. Ada kan waktu Ramadan kemarin kan, ini Ustadz gurunya siapa ini, banyak kan. Demi Allah, enggak begitu. Dia akan mendapatkan azab. Begini loh. Enggak ada. Kalau kamu pengen menunjukkan kekuasaan Allah, ingin menasihati seseorang, jangan pernah di muka umum. Panggil ke rumah secara pribadi, kamu tegur. Itu caranya. Bukan secara terang-terangan. Datang kepada orangnya, atau panggil orangnya, itu caranya Imam Syafi'i menegur muridnya. Tuh, jangan langsung dimarahin di publik. Wow, apa itu? Bukan seperti itu. Atau khusus forum-forumnya. Ada caranya seperti itu. Orang alim tuh mau marahin murid dia pakai ilmu. Oke ya. Ada orang kayak seenaknya, nggak boleh.
Ini bukan adabnya orang yang berilmu, oke ya? Gitu. Para pengurus pengen negur santrinya, pengen negur adik kelasnya, dipanggil ke tempat pengurusnya, dinasihati. Caranya begitu, jangan di depan teman-teman. Itu Imam Syafi'i. Jadi segala hal, tindak laku orang-orang yang ahli ilmu selalu memakai akhlakul karimah, gak sembarangan. Oke ya, kalau ngikut Imam Syafi'i begitu. Kemudian jangan mudah marah, harus lapang dada, mudah memaafkan, cirinya ahli ilmu. Berbakti kepada kedua orang tuanya, Imam Syafi'i. Tidak ada orang sukses yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Hati-hati. Ya. Itu. Mana lagi? Wal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurasu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi-nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Enggak mewarisin dunia, enggak mewariskan duit, enggak mewariskan tanah. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Ilmu. Walakinnahum awrasu al-ilma. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Kamu yang sedang menuntut ilmu sekarang menjadi pewaris-pewarisnya para nabi. Hati-hati, berat-berat. Dapat warisan nabi itu berat-berat. Gampang apa? Berat. Tugasnya nanti kamu menyebarkan ilmunya pada orang-orang awam, tuh dikasih tahu tuh, ya. Itu keistimewaan orang-orang yang ahli ilmu. Kalau ahli ibadah banyak yang enggak berilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati-hati dengan orang-orang yang beribadah tanpa didasari ilmu. Apa bahasanya kalau dalam Ayu Al-Walad? Banyak orang ibadah yang sok tasawuf, terprosok, masuk ke dalam jurang ketasawufan. Enggak berilmu tapi ibadahnya rajin, ngomongnya sok bijaksana. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati. Wah, itu ada kan begitu. Orang tasawuf, orang ibadah, nggak punya ilmu, sok tasawuf jadi dukun. Begini nih, ya sok aja tuh. Yang dicari keistimewaan. Dengan zikirnya, dengan ibadahnya, berharap supaya dia punya keistimewaan. Zikirnya kuat lama, kemana-mana bawa tasbih, ngobrol, tasbihnya panjang. Di Alfamart belum bisa bawa tasbih, buat apa? Ibu dihitung itu berapa semuanya? Berapa? Masya Allah. Mending lah. Jadi kira-kira, nah kalau di pondok masih pantas lah mungkin ya bawa tasbih di pondok. Bawa tasbih. Santri harus punya tasbih. Punya tasbih nggak nih? Tasbihnya kayu, jangan tasbih. Tasbih kayu. Punya tasbih. Iya, punya tasbih semua. Punya tasbih ya. Nah, kan mujadah gitu ya, pakai tasbih apa pakai tangan? Pakai tasbih, masa pakai tangannya habis gak? Terus nerusin ke kaki gitu. Enggak loh. Pakai tasbih. Tasbih, kata orang Jawa, tasbih.
Ada yang nggak pakai tasbih, pakai tangan. Jalan loh sambil ngitung pakai tangan. Ini kayak orang sakit. Yang dipentingkan hablum minallah. Orang yang tidak berilmu tapi senang ibadah, hablum minallah, yang penting aku dengan Allah, urusannya beres semua. Ya enggak, kamu punya manusia. Ada orang yang berdampingan dengan kamu tuh manusia, dia harus ngadirin manusia juga. Hablum minallah wa hablum minanas harus sama. Harus sama. Seperti itu pikiran terus gitu. Bawa tasbih, bawa. Nanti harus bawa tasbih. Tentu bawa tasbih terus. Tasbih terus. Supaya apa? Supaya mengingatkan ketika kamu lupa Allah, ada tasbih. Astagfirullah. Pikir lagi. Tuh, di kantor. Ya kan? Kalau lagi duduk ini ya dikeluarkan nggak apa-apa. Agak pantas lah kalau di pondok, pantas lah kamu bawa tasbih ngaji begini pantas. Tuh ya. Jadi harus punya tasbih. Kelak nanti itu akan menjadi bukti, saksi di akhirat bahwa kamu pernah menyebut nama Allah, pernah berzikir kepada Allah. Loh, jangan pakai yang apa sih namanya? Digital, nggak bisa jadi saksi sampai akhirat, baterainya habis. Kau pernah zikir, lu kok habis ini baterainya? Lu habis baterainya. Ya, pakai tasbih. Semuanya harus punya tasbih. Ya. Dibawa kemana-mana dibawa. Kemana-mana dibawa. Tapi kalau di umum, kamu umpetin. Kalau di pondok boleh dikeluarin tasbihnya. Kalau di luar gimana Ustaz? Nggak pakai kantongnya nggak ada. Pakai kalung, boleh. Asal tujuannya zikir dikalungin boleh. Tapi kalau tujuannya dikalungin buat pamer-pamer makruh. Boleh. Kalungin boleh keluar. Nggak apa-apa, masalah. Jangan yang ini aja. Kan nggak bisa dikalungin begini. Ngapain? Tuh. Mautun. Kok mautun? Mati aja ini. Faman akhadahu bil khaddi. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagiannya. Wa mautuhu musibatun. Matinya seseorang. Gitu. Matinya orang-orang yang berilmu. Musibatun adalah sebuah musibah. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim, matinya alam. Sepi. Allah kalau mau mengambil ilmu bukan hanya ilmunya plus orang yang punya ilmu. Jadi semakin ulama-ulama sepuh kita itu tidak ada, ilmunya semakin habis. Ulama-ulama sepuh sekarang jarang. Banyak ya ulama-ulama muda-muda. Lihat pesantren-pesantren pada muda-muda. Kiai-kiai pada muda-muda. Kus-kusnya pada nyalon DPR. Gak ngurusin pondok bapaknya nanti gimana, malah nyalon. Gimana? Dikira banyak santri terus nyoblos semua, ya enggak lah, nggak semua, duitnya kecil. Ya, ulama-ulama sepuh begitu. Kiai siapa nih? Kiai pendiri Membolom, Kiai Mahfuz Sujai. Itu Ustaz sering dengar dari orang-orang sini kemudian. Jadi Ustaz itu sering, sebagian orang sini kan banyak yang kenal Ustaz, maksudnya. Karena banyak yang sering main ke rumah kan. Viral juga kan. Sering ngobrol kemudian sering cerita bahwa beliau ini, Kiai Mahfuz Sujai ini, kalau malam beliau tuh keliling. Beliau keliling ke kampung itu. Terus kemudian
Ada anak-anak muda yang kumpul begitu, lagi pada ngapain? Ada rokoknya enggak? Kasih rokok. Kiai sepuh begitu. Tiap malam keliling pondok dan keliling kampung seperti itu. Bangun malam keliling pondok. Loh. Jadi nggak butuh orang alim malam-malam ibadah, keliling pondok ya sudah ibadah. Keliling kampung-kampung, ngelihat masyarakatnya sambil didoain, didikirin. Kiai sepuh dulu seperti itu. Dan pondoknya pondok salaf. Yang diharapkan oleh beliau adalah pondok salaf. Nggak tahu kiai muda juga bangun sih nonton bola. Bangun ke kamar mandi, kencing, tidur lagi, memang kencing doang. Kiai muda, kiai sepuh begitu. Sering saja nemuin. Jadi ada dulu pernah main ke pesantren apa namanya lupa deh, pesantren. Jadi Ustaz itu punya teman yang temennya di pesantren. Main jam 3 jam 2 malam kadang datang ke pesantrennya. Itu ada kiai sepuh yang lagi duduk di situ. Allah, lagi duduk. Kiai sepuh. Assalamualaikum, ya ngobrol, salaman. Setiap ustadz datang ke situ, main ke situ, kiai itu ada. Jam 2, jam 3. Hebat kan? Tuh, jadi ibadahnya enggak harus duduk dikiran subhanallah. Enggak. Sambil jalan itu bisa zikir. Di mana saja. Namanya zikir biqadri imkan, semampu kemampuan kita. Kita mampunya sambil duduk berbaring, boleh. Kalau di umum gimana? Kan enggak enak. Kalau di umum zikirnya bil qalbi, dalam hati saja. Kamu sholawat di dalam hati, tasbih mah muter. Itu dulu. Enggak usah bibirmu ikut. Kamu datang jam berapa? Di muka umum, kamu zikir bil qalbi saja, di dalam hati saja. Kan banyak kiai-kiai yang di umum terus kemudian tasbihnya muter. Baca apa sih kan kata begitu ya? Itu zikrul bil qalbi, zikir di dalam hati. Nah, itu. Dalam hati zikirnya. Kalau di umum. Tapi kalau di tempatnya, ini kan di pesantren kan tempatnya berzikir, ngaji, gitu. Maka ahli-ahli ibadah ini nggak usah, ahli-ahli ilmu, dah ilmunya yang ngaji, cari ilmunya yang ikhlas, ngajinya yang sregep, yang rajin, ibadahnya nggak usah terlalu rajin. Maksudnya nggak usah kamu bangun malam sampai pagi, nggak usah. Pikiran malam, tahajudnya sampai 6 rakaat, dikirnya sampai setengah 4, subuhnya jam 7. Bahkan Imam Al-Mahali mengatakan ibadah sepanjang malam yang sampai merusak aktivitas di pagi hari, maka qiyamul lailnya hukumnya makruh, tahajudnya makruh, dikirannya makruh. Coba tuh. Orang ahli ilmu ya tahajud ya paling banyak 4 gitu ya, 2 ilmunya, tapi mencari ilmunya beneran, sholat tahajudnya, kemudian ya yang standar-standar aja, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, gitu. Yes. Ini terakhir kita ijazah nih. Nih dulu tadi diomongin sama kiai. Kamu kan bingung ya. Ini orang ahli ilmu nggak usah bingung. Sholat sunnah yang banyak pengen lakukan semua nggak usah. Ini kita kasih inti dari sholat sunnah. Waktu itu Ustaz dinasihatin, Ja'far, ini ada kalau kamu tidak sanggup melakukan seluruh sholat sunnah,
jangan dipaksakan. Karena beliau tahu, ahli ilmu Ustaz. 3 sholat sunnah yang kamu harus lakukan ini cukup untuk bekal dunia akhirat. Waduh, top kan? Ini jangan bilang-bilang nih, ya. Cukup kita aja, berbanyak nih. Yang pertama, sholat tahajud. Yang kedua, sholat sunnah fajar, 2 rakaat. Yang ketiga, sholat duha, 3 ini. Sholat tahajud dapat pangkat di hadapan Allah, diangkat derajatnya. Sholat sunnah fajar oleh Allah diturunkan rahmat untukmu. Ini kan bulan puasa bentar lagi. Terakhirnya, penutupnya malam Lailatul Qadar adalah pas sholat fajar ini. Yang ketiga, sholat duha, diberkahi rizkimu, dicukupi oleh Allah. Tidak cukup tuh 3 ini. Ini modal sholat sunnah. Kalau wajib nggak bisa ditinggalin. Ini modalnya, inti dari sholat sunnah. 3 sholat sunnah ini lakukan, insya Allah selamat dunia akhiratnya, dicukupi oleh Allah berkah hidupnya. Loh, ini amalan untuk orang ahli ilmu. Untuk ahli ilmu, pemula, untuk pemula. Ibadahnya, sholat sunnahnya gitu. Kamu kan kadang kan pengen kan tergugah. Oh, ada sholat sunnah ini ya, enak ya. Pengen nih, tapi males ya. Gimana ya? Ini aja deh. Ahli ilmu nggak boleh ngiri, nggak boleh panas hatinya dengan ahli ibadah yang ibadahnya banyak. Kamu pulang pondok, liburan, kemudian ketemu temennya. Saya itu majelisan kalau malam itu selalu dzikiran 1000 kali. Habis sholatnya baca ini 500 kali. Kamu jangan panas, biarin aja. Apa sih? Biasanya orang ahli ilmu begitu, bangga dengan amalnya. Pernah nemuin orang begitu? Pernah ya? Siapa namanya? Kamu jangan ngiri, jangan panas. Ya Allah, kok dia ibadahnya banyak. Jangan. Ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, jadi yang istiqomah. Tuh, matinya orang yang berilmu musibah. La yujbiru, tidak bisa ditambal. Wa talmatun la tusadu, pecah dan tidak bisa ditambal. Wa huwa najmun tamsun, ya seperti bintang yang jauh. Mautul qabilah aisarun min mautil alim, matinya golongan itu lebih ringan min mautil alim, dibandingkan matinya orang yang berilmu. Goncanglah ya, tiangnya langit ini adalah orang-orang yang berilmu. Goncang langitlah. Malaikat menjerit kalau ada orang alim meninggal dunia. Maka wa min alamatil asratis sa'ah, ciri-ciri kelak akan datangnya hari kiamat, orang-orang alim berkurang. Pelajar-pelajar ilmu akan berkurang. Santri-santri, pondok-pondok pesantren sepi. Kelak orang yang hafal Quran hilang hafalannya. Orang yang mencari ilmu hilang kesantriannya. Ciri-cirinya akan datang hari kiamat. Selama masih ada santri, ada pondok pesantren, masih ada orang yang ngaji, kiamat masih jauh. Oh, orang-orang yang nggak mondok tuh harusnya terima kasih sama kalian. Kita duduk begini memperpanjang masa aktif hari kiamat. Iya kan? Memperpanjang. Tuh ciri-cirinya. Paham? Woi, paham pengantuk? Paham. Wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillah.
Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi khairan wa batina wa tamsurna bi ibadika Mau pulang? Pada pulang dah? Jam berapa? Sekarang lulus. Jam 8 untuk laki-laki. Jam 12 nanti mau tidur aja dulu. Jam 12. Ya, doainlah semoga pulang selamat. Sampai rumah balik lagi ke sini selamat lagi. Yang nggak balik lagi Ramadannya ke sini nggak selamat. Ya, salam untuk orang tuanya. Assalamualaikum. Ya nanti orang tuamu yang jawab. Orang tuamu kasih tahu dijawab. Ibu, bapak ada salam dari Ustaz Ja'far. Assalamualaikum. Nah, nanti ibumu jawab alaika wa alaihissalam. Ya, nanti seperti itu misalnya ya. Seperti itu. Ma'assalamah, hati-hati di jalan. Titi DJ. Ini khataman tuh, jadi dah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.